Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RJ Official. Ayo dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, agar kami tetap bersemangat memberikan informasi menarik lainnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Desa Kadindi. Selamat menyaksikan. Kadindi dan Kadindi Barat adalah dua buah desa yang terletak di Kabupaten Dompu, NTB. Kadindi semula merupakan salah satu wilayah milik Kerajaan Tambora. Sejak tahun 1669, Tambora berada di bawah kendali VOC Belanda. Kerajaan ini tersapu oleh letusan dahsyat Gunung Tambora pada tahun 1815. Menurut penulis Belanda, Valentin, daerah yang menjadi milik Kerajaan Tambora, meliputi Kadindi, Kengkelu, Barabun, Wawo, Lawasa, Papunti, Lalekan, Salepe, Sakewi, Laewong, Waro, Tangga, Sukon, Tui, Kaomon, Tompo, dan lain-lain. Tompo adalah wilayah sengketa dengan Kesultanan Dompu. Kadindi semula disebut Kadinding. Sebutan ini mulai berubah, sejak Kadinding menjadi bagian Kesultanan Dompu. Nama Kadindi merupakan hasil reduksi dari penyebutan dalam masyarakat Dompu terhadap Kadinding. Bahasa lokal yang tidak memiliki bunyi konsonan mati, sehingga bunyi eng, di ujung kata dihilangkan. Berdasarkan peta yang dibuat oleh Baron Malville van Charnby pada tahun 1856, seluruh bekas Kerajaan Tambora dan Kerajaan Pekat, dijadikan wilayah milik Kesultanan Dompu, setelah dua kerajaan itu lenyap pada tahun 1815, akibat letusan Gunung Tambora. Kadinding adalah wilayah sengketa, antara Kerajaan Tambora dengan Kerajaan Pekat. Pada tahun 1704, kedua kerajaan itu berperang memperebutkan Kadinding. Namun akhirnya peperangan ini ditengahi oleh VOC Belanda. Kadinding pun tetap berada di tangan Tambora. Pada tahun 1714, Kadinding melakukan pemberontakan terhadap Tambora. Abdul Aziz yang menjabat Jeneli, atau penguasa Kadinding sekaligus paman dari Sultan Jamaluddin Daeng Manangun, berselisih dengan Sultan Tambora itu. Meskipun telah ditengahi oleh VOC Belanda, namun perseteruan mereka tetap berlanjut. Sultan pun kalah dan melarikan diri ke Bima, untuk meminta perlindungan dari VOC. Ia kemudian dipindahkan ke Kampung Baru, Makassar. Kadinding hancur berkeping-keping bersama meletusnya Gunung Tambora. Pada tahun 1815, penduduknya tak tersisa, perkampungannya pun tak berbekas lagi. Wilayah ini terbengkalai selama 40 tahun, berikutnya, selama wabah diare dan kolera pasca letusan Tambora. Lalu pada tahun 1855, muncullah seseorang bernama Manrangka yang mengaku sebagai keponakan Sultan Tambora yang terakhir. Daeng Manrangka meminta izin kepada Belanda, untuk menempati Kadinding bersama pengikutnya. Setelah diizinkan, maka pada tahun 1855, Daeng Manrangka lanjut menduduki Tompo. Ia pun diakui sebagai penguasa Tompo oleh Belanda. Hal ini diprotes oleh Dompu, sebab sejak dahulu Tompo adalah wilayah sengketa antara dua kerajaan itu. Konflik antara Daeng Manrangka dengan Dompu akhirnya dimenangkan oleh Dompu. Akhirnya pada tahun 1861, ia ditangkap dan dibawa ke Makassar. Sejak Daeng Manrangka dan pengikutnya pindah ke Tompo, Kadinding tidak lagi berpenghuni. Ia kembali menjadi kosong berisi hutan belantara. Dan setelah diasingkannya Daeng Manrangka, Kadinding menjadi milik Dompu seutuhnya. Pada masa kekuasaan Orde Baru, pemerintah daerah tingkat 2, Dompu membuka Kadindi sebagai daerah transmigrasi. Tahun 1970, didatangkanlah penduduk dari Pulau Lombok, untuk menempati Kadindi. Maka dibangunlah sejumlah perkampungan baru, antara lain, Karangjuli, Karangkalijaga dan Malaka Manis. Kampung-kampung itu tetap dalam satu desa,
yang tetap diberi nama Desa Kadindi. Masyarakat asal Lombok yang membuka lahan Kadindi pada saat transmigrasi dipimpin oleh seorang, bernama Lalu Anggrat BA, atau Datu Anggrat, hingga kini tokoh yang dianggap sebagai pendiri Kadindi pada 7 Juli tahun 1970. Beliau sangat dihormati dan dikenang di kalangan penduduk Desa Kadindi yang berasal dari etnis Sasak. Itulah sekilas tentang sejarah Desa Kadindi dari tahun 1669 sampai tahun 1970. Terima kasih telah berkunjung ke RJ Official. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Kami mohon maaf, kami hanyalah generasi muda yang peduli terhadap sejarah. Matur tampiasi dan kalembo ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.